Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan bahas tentang medan magnet dan bagian dari medan magnet yaitu medan magnet atau induksi magnet pada kawat yang berbentuk lingkaran. Baiklah, kita akan mulai anak-anak. Namun sebelumnya Bu Titi ingin bertanya dulu, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Nah, kita akan mulai pembahasannya yaitu tentang menentukan induksi magnet pada kawat yang berbentuk lingkaran. Anak-anak, nanti di pembahasan kali ini kita juga akan menentukan arah B dan I pada kawat yang berbentuk lingkaran. Kalau kemarin B dan I pada kawat yang berbentuk kawat lurus, ya. Pada kawat lurus itu arah ibu jari menunjukkan arah arusnya, karena arahnya lurus. Kemudian 4 jari ini putarannya adalah arah dari B-nya. Namun sekarang kita balik, karena kawatnya berbentuk lingkaran. Itu kawatnya ini adalah I-nya. I-nya, kemudian arah ibu jari menunjukkan arah B-nya. Jadi pada saat kita letakkan seperti ini, ibu jari lingkarannya ini berarti bergerak berlawanan arah dengan jarum jam. Maka arah ibu jari ke atas, kita tempelkan saja di bidang, misalnya di atas kertas gitu. Jadi pada saat mengitari ibu jari 4 jari ini bergerak berlawanan arah dengan jarum jam, maka ibu jari ke atas. Itu menunjukkan arah B-nya yang titik atau mendekati mata atau menjauhi bidang. Sedangkan kalau seperti ini berarti arah putarannya, arah kawatnya, kawat melingkarnya ini adalah searah dengan jarum jam. Nah, searah jarum jam, ibu jarinya ini ke bawah. Berarti pada saat kawatnya bergerak searah dengan jarum jam, maka B-nya menembus bidang atau ke bawah. Ingat anak-anak, nanti kita akan bahas arah B dan I pada kawat yang berbentuk lingkaran. Baiklah, kita mulai anak-anak materinya. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya, kita mengingat kembali akan program dari Kemendikbud, yaitu 3M. Ingat pesan Ibu 3M. Silakan diikuti dulu anak-anak sebelum kita melanjutkan pelajarannya. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Nah, sekarang mari kita lanjutkan materinya anak-anak. Induksi magnet pada kawat yang berbentuk lingkaran. Materi ini masih di dalam bagian medan magnet. Dan materi ini adalah untuk anak-anak SMA kelas 12 MIPA. Induksi magnet pada sumbu kawat melingkar. Jadi ada dua anak-anak. Nanti kita akan bahas tentang induksi magnet pada sumbunya, sumbu kawat melingkar. Sumbu itu berarti dari titik pusat lingkaran ke sejauh atau setinggi H atau R atau jarak L begitu, tapi lurus dengan titik pusatnya. Ini adalah sumbu. Sedangkan nanti kita akan bahas selain sumbu, kita akan bahas tentang induksi magnet pada sumbu dan pusat kawat melingkar. Jadi di sini di pusatnya. Ya.
Nah, pada sumbu lingkaran, sumbu ini adalah ini titik pusatnya, ini lingkarannya, lalu ada titik pusat O, lalu ada jarak P sejauh X, jadi setinggi X, itu sumbu. Titiknya P, jaraknya X, lalu jari-jarinya A, kemudian jarak dari titik ini DL ya, diambil dari sebagian kecil dari kawatnya adalah jaraknya R. Ini adalah gambar dari DP-nya, D di titik P-nya ini, D karena sebagian kecil ya. Nah ini tegak lurus dengan R-nya. Lalu dbx ini diuraikan menjadi dbx sin alfa dan dbx cos alfa. Ini alfa adalah sudut antara db P ini terhadap R-nya. Ini tegak lurus, ini alfanya. Terhadap sumbu X, maaf. Ya, nah untuk yang db cos alfa ini saling meniadakan nilainya dengan vektor yang di bawah nanti yang berlawanan, begitu. Nah, nilainya dl di BP adalah mu 0/4pi kali IDL sin theta per R kuadrat. Karena I tegak lurus DL, maka tetanya 90. Theta 90 dan sin 90 adalah 1. Sehingga rumusnya DBP mu 0/4pi IDL per R kuadrat. Nih, gambarnya masih sama. Induksi magnet arahnya tegak lurus terhadap R. Apabila alfa adalah sudut antara R dengan sumbu lingkaran, maka medan magnet di titik P dapat diuraikan jadi dua, yaitu dB sin dan dB cos. Kemudian dB cos saling meniadakan dengan bagian yang ditimbulkan oleh elemen yang lain yang saling berseberangan. Ini di sini. Ya, jika nanti di sini ada titik DL lagi, pasti nanti dB-nya di sini, lalu diuraikan menjadi sin dan cos. Nah, cosnya di sini. Maka ini dB cos alfa saling meniadakan atau 0. Induksi magnet di P tinggal bagian yang sejajar dengan sumbu lingkaran ini, yang dB sin. Sehingga dBP adalah mu 0/4pi IDL sin theta per R. Ya, sekarang yang ketiga, kawat pengantar mempunyai bentuk lingkaran. Ini kawatnya berbentuk lingkaran, maka panjang kawat dinyatakan sebagai keliling lingkaran. Sehingga besarnya induksi magnet di titik P adalah integral, dan ini batasnya 2πa dan 0, mu 0/4pi IDL sin alfa per R kuadrat. Ini dikeluarkan, mu 0/4pi I sin alfa per R kuadrat. Di sini batasnya adalah 2πa dan 0 dl dalam fungsi L gitu. Nah, maka ini L-nya keluar ini di sini. Mu 0/4pi I sin alfa per R kuadrat kali L. L-nya keluar di sini dan batasnya 2πa dan 0. Nilainya adalah I 2πa sin alfa per 4pi R pangkat 2. Nah, dengan demikian, BP-nya adalah mu 0 I A sin alfa per 2R kuadrat. Nah, dari gambar ini alfa A per R. Ini segitiga ini. X, R, A. Jadi, alfanya adalah, sin alfa adalah A, ini sisi depannya dan sisi miringnya, per R. Atau sin kuadrat alfa A kuadrat per R kuadrat. Jadi, R kuadrat adalah A per sin kuadrat alfa. Jika R kuadrat disubstitusikan ke persamaan 47 ini, maka persamaannya yang lebih sederhana adalah ya, inilah rumusnya. Induksi magnet pada sumbu dan pusat kawat melingkar. Jadi sederhananya rumusnya seperti ini. Pada sumbu kawat, BP sama dengan mu 0 I sin pangkat 3 alfa per 2A. Apabila titik P berada di titik pusat lingkaran, maka alfa 90 derajat dan R-nya sama dengan A. Dengan demikian, induksi magnetik di titik pusat lingkaran adalah BP sama dengan mu 0 I per 2A. Jadi di sini karena
alfanya itu 90, berarti sin alfa itu 1 pangkat 3 itu tab 1, sehingga mu 0 I sin pangkat 3 alfa per 2A disederhanakan ini menjadi 1, yaitu mu 0 I per 2A. Inilah rumus dari induksi magnet pada pusat lingkaran. Nah, sekarang apabila kawat penghantar terdiri atas N buah lilitan, maka induksi magnet di pusat lingkaran adalah BP mu 0 I N per 2A. Ini ditambah N saja. Nah, sekarang kita lanjut ke arahnya. Bagaimana menentukan arahnya? Nah, pada pembahasan yang lalu menentukan arah dari kawat lurus, I dan B-nya seperti ini, kawat arah ibu jari menunjukkan arah I-nya dan putaran 4 jari menunjukkan arah B. Nah, sekarang pada kawat yang berbentuk lingkaran itu hanya dibalik. Jadi karena kawatnya itu berbentuk lingkaran, maka I-nya 4 jari ini menunjukkan I dan ibu jari menunjukkan arah B-nya, begitu. Arah I ditunjukkan oleh arah putaran 4 jari dan arah B ditunjukkan oleh arah ibu jari. Nah, sekarang contoh soalnya. Sebuah kawat penghantar berbentuk lingkaran dengan jari-jari 8 cm dan terdiri atas 20 lilitan yang dialiri arus listrik sebesar 10 ampere. Tentukan besar induksi magnet di titik pusat lingkaran dan di titik yang terletak pada garis sumbu dan berjarak 6 cm dari pusat lingkaran. Ya, jadi penyelesaiannya diketahui A 8 cm jadikan meter, lalu X 6 cm juga jadi meter, dan I 10 ampere, N-nya 20 lilitan. Ditanyakannya tadi B di titik pusat lingkaran dan di sumbu. Ini penyelesaiannya, BP adalah mu 0 IN per 2A. Masukkan saja 4 min 7 kali I-nya 10 kali 20 per 2A. Nilainya adalah 5pi kali 10 min 3 Tesla. Ya, tentu saja R-nya dihitung ini ya, menurut Pitagoras. Jadi 8 dan 6, maka nilainya adalah 10 cm. Itu R-nya. Sekarang di sumbu yang B. BP adalah mu 0 IN sin pangkat 3 alfa per 2 kali 8 kali 10 pangkat min 2. Mu 0-nya adalah 4pi 10 pangkat min 7, I-nya 10, N-nya 20 lilitan tadi. Nah, sin-nya itu berarti sisi di depannya A per R, berarti 8 per 10. Sisi miringnya itu 10, siku-sikunya itu sisinya 8 dan 6, sehingga sisi miringnya 10. Nah, di sini sin-nya adalah sisi di depannya R-nya, A-nya per R, 0,8 pangkat 3. Ya, terus ini dihitung. Ya, ketemunya 2,54 pi kali 10 min 6 Tesla. Pi-nya dibiarkan saja tidak apa-apa. Nah, itulah jawabannya. Sekarang yang nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Jika induksi magnetik di pusat lingkaran berarus listrik I yang berjari-jari A adalah B, tentukan induksi magnetik di titik P. Ya, jadi ini yang A itu ada 3 kawat ya, kawat lurus, 1/4 lingkaran, dan kawat lurus juga. Nah, untuk yang kawat lurus, ini ya, tidak terpakai, tidak ada induksi magnetnya, karena kalau dipanjangkan ini tidak ada R-nya. Jadi hanya kawat yang 1/4 lingkaran saja yang berpengaruh, dan arahnya adalah arahnya searah dengan jarum jam, ini ke kanan ya, sehingga B-nya adalah menembus atau cross. Nah, yang A, oleh karena bentuk kawatnya berupa 1/4 lingkaran, maka besar induksi magnetnya adalah 1/4 B. Karena tadi nilainya semuanya B. Nah, arahnya adalah cross atau masuk bidang. Nah, nomor 2. Ada 2 kawat ini setengah lingkaran, arahnya searah jarum jam, dan setengah lingkaran juga berlawanan arah jarum jam.
Nah, maka arahnya kalau yang pertama ini cross, lalu yang kedua titik ya. Jadi di titik P ini ada 2 garis yang menembus dan ada yang keluar dari bidang. Jadi resultan arah kuat medan manetnya, adalah setengah B min setengah B sama dengan 0. Ya, seperti itu anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut materinya, yaitu induksi magnet pada solenoid dan toroid. Ini namanya solenoid, namanya kumparan ya. Kumparan itu ada lingkaran-lingkaran banyak begini yang digabung gitu. Nah, untuk menentukan aturan arah B dan I-nya, itu aturannya adalah aturan menggenggam kumparan ya. Jadi ini misalnya kumparannya digenggam, lah ini arah 4 jari, ini arah genggamannya. Arah I-nya ini, arah 4 jari melengkungnya, genggamannya itu arah I-nya. Sedangkan di sini tuh kalau misalnya menggenggamnya ke depan seperti ini, berarti di sini ada ibu jari. Nah, arah ibu jari ini menunjukkan arah utara, kutub utara. Jadi di sini ada garis medan yang keluar. Sedangkan di sini itu selatan ya, kutub selatan. Berarti ada garis yang menuju. Nah, sedangkan toroid ini lingkaran-lingkaran tadi ini seperti ini dilengkungkan seperti sebuah lingkaran. Kumparan tapi dilengkungkan seperti sebuah lingkaran. Jadi ada titik pusatnya dan ada sumbunya di sini. Ya, kembali ke solenoid. Solenoid juga ada 2 rumus, yaitu di sumbunya dan di pusatnya. Ya, besarnya induksi magnet di titik yang terletak pada sumbu solenoid dinyatakan dengan persamaan. Jika titik P di pusat solenoid, pusat ya, ini pertama di sini di pusat, jadi di sumbu ini, di garis B ini, di sumbu tengah itu. B adalah mu0 IN kecil atau B mu0 IN besar per L. Jadi N itu jumlah lilitan, L-nya adalah panjangnya. Jadi di sini itu ada L-nya, anak-anak. Ini panjangnya. Ya. Kemudian jika titik P terletak di ujung solenoid, ujung itu pinggir di sini. Maka B mu0 IN per 2 N kecil atau mu0 IN per N besar per 2L. Itulah rumus dari solenoid. Kemudian di toroid. Ini keterangannya anak-anak. Nah, sekarang ya untuk toroid, besarnya induksi magnetik di pusat sumbu toroid. Jadi di pusat lingkarannya tidak ada, tapi hanya di sumbu. Ya, kalau kita kembali ke sini. Nah, di titik P tidak ada induksi magnetnya, itu hanya ada di sumbunya. Karena apa, anak-anak? Induksi magnet di kawat yang berbentuk lingkaran itu sifatnya tertutup, jadi tidak mungkin di sini. Kalau ini dibuka semua itu, titik P ini adalah di luar lingkaran, tidak mungkin terjadi induksi magnet. Jadi adanya hanya di sumbunya saja. Ya, di sumbunya ini mu0 IN atau B mu0 IN per 2PR. Nah, ini sebetulnya L panjangnya kawat, tapi itu sebetulnya adalah keliling dari lingkaran toroid itu. Jadi mu0 IN besar per 2PR, ini keliling toroid. Nah, sekarang contoh soalnya. 1, sebuah solenoid yang panjangnya 50 cm memiliki 2000 lilitan. Dialiri arus sebesar 4 ampere, hitunglah induksi magnet. A di ujung solenoid, B di tengah solenoid. Nah, diketahui L-nya 50 cm, jangan lupa dijadikan meter. N-nya 2000 lilitan, I-nya 4 ampere, mu0-nya ini 4pi 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Ditanyakan A, B di ujung, dan B di tengah. Ya, dihitung dulu boleh ini. N kecil, N per L. Ya, 4 kali 10 pangkat, 3 lilitan per meter. Nah, yang A, induksi magnet di ujung solenoid, ya, mu0. Ujung solenoid itu setengahnya. Setengah kali mu0 IN, setengah kali 4pi 10⁻⁷, I-nya 4 ampere dan N-nya, N kecil tadi sudah dihitung. Hasilnya adalah 32pi kali 10⁻⁴ 4 Tesla. Sedangkan yang B, induksi magnet di tengah-tengah solenoid.
mu0 IN. Kalau ini tadi setengah mu0 IN 32 pi kali 10 watt min 4 Tesla, maka mu0 IN-nya 2 kalinya, yaitu 64 pi 10 pangkat min 4 Tesla. Selanjutnya soal yang nomor 2 yaitu tentang toroid. Sebuah toroid memiliki 4000 lilitan dialiri arus sebesar 5 ampere. Apabila diketahui jari-jari lingkaran bagian dalam 8 cm dan bagian luar 12 cm, tentukan besarnya induksi magnet pada toroid tersebut. Diketahui N 4000 lilitan, I-nya 5 ampere, R1 8 cm, R2 12 cm. Ditanyakan B-nya, tentu saja B pada sumbu toroidnya. Jari-jari rata-rata toroid ya, ini di rata-rata setengah kali jumlahnya. Jumlahnya 20, setengahnya adalah 10 cm dan jadikan meter. Nah, nilai B-nya adalah mu0 IN per 2 PR. mu0-nya IN 2 PR. Temunya 4 kali 10 watt min 2 Tesla. Nah, saatnya latihan soal anak-anak, ada 3 soal ya. Nanti kalian kerjakan sebagai tugas. 1 soal tentang kawat berbentuk lingkaran, lalu ada 2 nomor solenoid dan toroid. Pasti kalian bisa mengerjakan anak-anak karena ini semuanya sesuai dengan contoh soalnya tadi. Nah, nomor 1, ini ada 4 kawat. Kawat lurus, setengah lingkaran yang kecil, kawat lurus, dan setengah lingkaran yang besar. Nah, kawat lurusnya tidak ada nilai induksi magnetnya, tadi udah tahu. Lalu kawat yang setengah lingkaran ini, yang kecil itu arahnya searah jarum jam. Kalian bisa menentukan arah B-nya. Kemudian yang satunya, yang besar ini, A2-nya, yang A2 ini, berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi di sini akan terjadi 2 garis medan magnet, induksi magnet yang arahnya kemana. Nanti dicari. Diketahui A-nya 2 cm yang kecil dan yang besar 4 cm. Lalu I-nya 2 ampere. Ini sebetulnya satu kawat, jadi I-nya semuanya 2 ampere. Tentukanlah besar induksi magnet total yang timbul di titik pusat A. Ya, pasti kalian bisa ya. Dianalisa, tadi contoh-contohnya sudah ada. Lanjut sekarang yang nomor 2. Sebuah solenoid panjangnya 25 cm terdiri atas 500 lilitan. Apabila solenoid tersebut dialiri arus listrik sebesar 5 ampere, tentukan besarnya induksi magnet di ujung dan di tengah-tengah solenoid tersebut. Ya, jangan lupa ini dijadikan meter. 3. Sebuah toroid memiliki 10.000 lilitan. Apabila jari-jari lingkaran luar dan dalam toroid masing-masing 18 cm dan 12 cm, tentukan besarnya induksi magnet di dalam toroid tersebut. Nah, itulah soalnya anak-anak. Pasti kalian bisa mengerjakan ya. Setelah ini, kalau memang belum paham, bisa diulang lagi video ini ke depan lagi ya. Intinya hari ini kita bahas tentang induksi magnet, baik arah dan besarnya pada kawat yang berbentuk lingkaran, lalu induksi magnet pada solenoida, dan juga pada toroida. Sampai sekian dulu anak-anak materinya, sampai bertemu di pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa anak-anak dengan 3M. Ingat pesan Ibu 3M.
Sampai sekian dulu anak-anak. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Terima kasih.